Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Multimedia. Yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu fitur-fitur yang terdapat pada Articulate Storyline 3. Sebelum masuk pada fitur-fiturnya, mungkin kalian bertanya, apa sih Articulate Storyline 3 itu? Jadi, secara umum, Articulate Storyline 3 itu merupakan media pembelajaran interaktif. Aplikasi ini sangat mirip sekali dengan PowerPoint. Jadi fitur-fitur yang terdapat pada Articulate Storyline 3 ini mirip sekali dengan PowerPoint. Yang membedakannya yaitu terdapat layer dan trigger pada Articulate Storyline 3 ini. Apa sih layer dan trigger itu? Nah, mari kita masuk ke pembahasan lebih dalam. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ari Mulyanto. Saya dari kampus AMI Taruna Probolinggo. AMI itu adalah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Program studi Teknologi Informasi semester 4. Dan ini adalah foto diri saya sendiri. Sebelumnya, saya sudah menyinggung apa sih Articulate Storyline 3 itu. Nah, sekarang saya akan singgung lagi. Jadi, Articulate Storyline 3 itu merupakan salah satu multimedia authoring tools yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Aplikasi ini sangat mirip dengan Microsoft PowerPoint. Nah, perlu kalian ketahui, jadi aplikasi ini sangat banyak sekali digunakan sebagai media pembelajaran oleh guru-guru SD. Karena apa? Karena tampilannya yang menarik. Jadi para siswa itu jadi lebih nyaman ketika seorang guru menjelaskan karena media pembelajarannya itu sangat menarik sekali. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang ada di Articulate Storyline 3 ini? Tadi saya sudah menyebutkan dua, yaitu trigger dan layer. Nah, di sini terdapat beberapa fitur. Ini masih belum mencakup semua fitur yang ada pada Articulate Storyline. Karena apa? Karena ya cukup banyak ya. Jadi yang saya tampilkan di sini yaitu yang sering digunakan, yang harus digunakan gitu untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Yang pertama yaitu timeline. Nah, timeline digunakan untuk mengatur kapan dan berapa lama sebuah objek akan ditampilkan pada media. Jadi, misalnya, jika kalian ingin menampilkan suatu slide di menit ketiga, di second ketiga atau di detik ketiga, nah, maka kalian bisa atur di timeline ini. Jadi, pada saat detik ketiga, nanti slide akan muncul. Nah, itu merupakan fungsi dari timeline. Selanjutnya yaitu layer. Layer merupakan bagian yang penting dalam Articulate Storyline. Layer digunakan untuk memisahkan objek yang satu dengan lainnya. Seperti yang kalian lihat pada layar. Yang kalian lihat ini adalah media yang saya buat menggunakan Articulate. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, pada media ini saya lebih banyak menggunakan layer. Seperti contohnya timeline. Nah, pada timeline ini, di belakang ini sebenarnya kosong. Kemudian saya membuat layer baru untuk memberi penjelasan dari timeline. Nah, jadi antara penjelasan timeline dengan timeline ini itu berbeda. Berbeda konten. Nah, itu merupakan fitur dari layer. Tetapi itu tidak langsung terhubung. Jadi, ketika membuat konten itu tidak langsung terhubung dengan layer lainnya. Ada fitur untuk menghubungkan yang bernama trigger. Apa trigger itu? Trigger merupakan perintah atau kontrol yang Anda berikan kepada objek tertentu agar dia melakukan aksi atau action yang Anda inginkan. Jadi, trigger ini berfungsi untuk menghubungkan layer satu dengan layer lainnya atau konten satu dengan konten lainnya. Kemudian player. Nah,
Player pada artikel storyline adalah fitur yang berada di sekitar slide. Fitur ini bisa mencakup menu, slide notes, glossary, results, sidebar, tombol navigasi, dan komponen lain yang ditambahkan di sekitar slide. Lalu audio untuk menambahkan suara pada slide sehingga dapat muncul saat presentasi. Kemudian teks dua arah untuk mengubah arah penulisan dari kanan ke kiri. Kemudian desain dan tata letak. Nah, ini tidak kalah penting. Jika slide yang kalian buat itu hanya putih polos, itu sama sekali tidak menarik. Jadi apa gunanya ada fitur-fitur yang bernama desain dan tata letak. Nah, desain dan tata letak ini fungsinya untuk membuat tampilan slide yang kalian buat itu menjadi lebih bagus, lebih menarik, dan lebih berwarna. Seperti hidup saya. Mantap sekali. Nah, desain dan tata letak itu untuk menambah tema, mengubah warna latar, ukuran, orientasi, mengedit waktu, penomoran, footer, header, dan lain-lain. Kemudian picture. Nah, picture ini untuk menambahkan gambar, mengompres gambar, menampilkan gambar latar, mengubah gambar latar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu slide. Slide untuk menambah, menghapus, mengatur ulang, mengubah slide, dan lain-lain. Slide ini juga sebagai tempat untuk menambahkan objek. Nah, objek ini seperti teks, gambar, audio, dan lain-lain. Pada slide ini juga sebagai tempat untuk mengubah backgroundnya. Jadi bisa diubah backgroundnya, kemudian dari warnanya, ditambahkan objek-objek seperti objek orang gitu. Itu fungsi dari slide. Lalu transition. Nah, transition adalah fitur pada Articulate untuk memberikan efek animasi pada slide. Jadi seperti ini. Ketika saya memencet timeline, nah terdapat animasi untuk membuka penjelasan dari timeline. Itu adalah fungsi dari fitur transition. Lalu animation. Seperti halnya transition. Animation ini juga bisa memberikan animasi, tetapi khusus untuk animasi pada teks saja. Berhubung di sini saya tidak menggunakan animation, jadi saya tidak bisa mencontohkan. Mungkin kalian bisa coba sendiri pada media pembelajaran yang kalian buat. Terakhir yaitu preview. Preview atau pada PowerPoint disebut sebagai slideshow berfungsi untuk menampilkan slide yang telah kita buat. Akan tetapi pada Articulate ini tidak full layar penuh, tidak seperti PowerPoint. Maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu seperti ini. Nah, jadi ketika ini menampilkan atau menampilkan untuk mempresentasikan hasil media pembelajaran yang kalian buat pada PowerPoint itu menampilkan penuh slide-nya. Sedangkan pada Articulate itu hanya sebagian kecil seperti ini saja. Nah, jadi itu perbedaannya. Baik, sekian dari penjelasan tentang fitur-fitur pada Articulate Storyline 3 yang saya buat. Mungkin banyak sekali, bukan mungkin ya, pastinya banyak sekali kesalahan yang saya lakukan pada video yang saya buat. Jadi harap dimaklumi karena ini merupakan pertama kali saya membuat video yang bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.